الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya terutama iman dan Islam, nikmat sehat luar biasa dan nikmatnya umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salam sering-sering dan lupa kita sejukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat utama Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu tentang menempa diri di madrasah Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-30 di dalam kita melaksanakan ibadah shaum atau puasa. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Ibarat sebuah madrasah, Ramadan adalah tempat bagi kita untuk mendidik dan menempa diri. Ibarat madrasah, maka di sana ada guru pembimbing, guru dan silabus peserta pendidik, mata pelajaran dan tujuan daripada pendidikan. Guru pembimbingnya adalah iman dan niat ikhlas dalam mengharap ridha Allah SWT. Keduanya sangat vital, keduanya sangat berpengaruh pada sah tidak puasanya serta diterimanya tidaknya puasa. Kurikulum silabusnya adalah ilmu tentang puasa yang mencakup rukun-rukun puasa, syarat wajibnya, syarat sahnya, dan hal-hal yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, tingkat-tingkatan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain-lain. Ini harus diketahui dan dijalankan semua atau sebagian, paling tidak hukum-hukum dasar terkait dengan puasa. Peserta didiknya adalah seluruh umat Islam yang sudah balik, berakal dan mampu berpuasa. Begitu juga anak kecil yang sudah genap berusia 7 tahun telah memayis atau mampu memahami pembicaraan menjawab pertanyaan sederhana dan kuat untuk berpuasa, maka walinya wajib untuk memerintahkannya berpuasa. Di antaranya puasa mengajarkan kepada kita sabar, sabar menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan perkara haram, dan sabar dalam menghadapi musibah. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita 3 jenis sabar sekaligus. Pada saat puasa, kita ditempa untuk melakukan berbagai kewajiban dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin, yaitu rasa lapar dan dahaga. Dengan itu, seandainya kita diuji dengan rasa lapar dan musibah yang lain suatu waktu nanti, maka diharapkan kita akan diberi kekuatan untuk melaluinya karena kita sudah ditempa di madrasah Ramadan. Melalui puasa juga kita juga belajar bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena di luar sana masih banyak orang yang menahan lapar dan dahaga selama berbulan-bulan, sedangkan kita menahan lapar dan dahaga hanya selama 1 bulan. Madrasah Ramadan juga menanamkan pada diri kita al-muqarrabah lillah, yakni selalu merasa ingat tentu kita diawasi, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama puasa mungkin saja seseorang makan dan minum dan melakukan hal-hal yang mendalam puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Akan tetapi yang akan tahan dirinya tidak melakukan hal itu karena ia merasa diawasi oleh Allah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajal." Maknanya atau artinya dia meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Puasa juga mengajarkan kepada kita tawakal kepada Allah. Seseorang yang memanjangkan dirinya, mungkin saja ia tidak mau berpuasa karena merasa tidak kuat, tapi hal itu tidak ia lakukan. Ia makan sahur secukupnya, lalu berpuasa dan bertawakal kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan menjadikannya
agar kita tidak melakukan perbuatan dosa, maksiat dan segala hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Sedangkan tujuan pendidikan dari Madrasah Ramadan adalah menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, menjalankan seluruh kewajiban, meninggalkan semua perkara haram, dan mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Alhamdulillah, sedikit yang dapat kami sampaikan bagaimana Ramadan menjadi madrasah buat diri kita, dan tentunya dari madrasah ini atau bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan tentunya Ramadan ini dapat kita jalankan dengan baik dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan dapat diamalkannya setelah Ramadan nanti sebagai bagian dari kehidupan kita dan menjadi bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjalankannya semua kewajiban kita dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan khususnya pada para jemaah sekalian yang mendengarkan dan dapat diamalkannya. Dan tentunya ini merupakan bagian dari istiqomah kita untuk menyampaikan satu dua buah hadis atau firman-firman Allah, di mana ini menjadi bagian kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.